Halo guys, balik lagi di my channel. Aneh kasih pesen nih gengs, dan juga nasihat nih buat kalian-kalian yang suka jual beli lewat media sosial, terutama yang suka-suka dengan model-model COD gitu ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati bener, soalnya sekarang tuh marak banget penipuan dan juga kejahatan yang modusnya itu pakai sistem-sistem jual beli online dan juga COD gitu gengs. Kayak yang baru aja terjadi pada tanggal 11 November 2023. Jadi memang baru kemarin ini terjadi nih. Nasib malang menimpa seorang karyawan MRT yang bernama Disa Duyanto. Dia itu jadi korban pembunuhan oleh seseorang karena dia itu jual beli tapi pakai model COD gitu. Dan jasadnya itu ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Oke gengs, gue mau ceritain nih kronologi lengkap dari kasus ini, makanya tonton video ini sampai selesai. Gue mulai cerita ini dari pelaku yang bernama R. Jadi diketahui si R ini dia tuh punya uang yang mepet, tapi dia itu gaya hidupnya itu hedon banget. Jadi dia itu suka banget sama barang-barang yang mewah-mewah. Sikapnya itu konsumtif banget, suka belanja-belanja gitu. Akhirnya dia pun terlilit utang sejumlah 3 miliar rupiah. Karena dia merasa putus asa dengan utangnya yang udah semakin menumpuk, semakin banyak, dan dia udah putus asa nggak bisa bayar utangnya lagi. Akhirnya dia pun muncul ide untuk melakukan satu kejahatan. Pada tanggal 1 November 2023, dia itu telepon temennya yang bernama IS. Nah, jadi R dan IS ini ketemuan di salah satu apartemen di Kalibata. Mereka merencanakan satu kejahatan yang tujuannya adalah orang-orang yang menawarkan mobilnya di media sosial, dan terutama nih yang suka pakai model COD gitu. Setelah mereka merencanakan perencanaan yang matang untuk melakukan kejahatan ini, mereka pun akhirnya pada tanggal 9 November 2023 mereka mendapatkan satu obat tidur atau obat bius yang nantinya mau dipakai untuk melancarkan aksi kejahatannya. Nah bener geng, kebetulan pada tanggal 9 dan tanggal 10 dia itu coba nih scroll cari ini mangsa mana yang mau dia eksekusi. Dan kebetulan nih si Disa ini dia itu sedang menawarkan sebuah mobil Toyota Fortuner di platform media sosialnya. Nah si pelaku si R ini dia itu nawar nih kepada si Disa. Dia menawar mobil Fortuner milik Disa ini dengan harga 468 juta, dan si Disa pun mengiyakan tawaran dari R. Kemudian setelah mereka pun tawar-menawar dan sudah deal nih, harganya udah deal, si Disa ini minta DP kepada pelaku dengan jumlah 3 juta rupiah, dan oleh pelaku bener nih uangnya ditransfer bener kepada Disa. Nah setelah Disa ini merasa oke lah, ini kayaknya pakem nih, ini kayaknya serius yang mau beli karena dia udah kasih DP. Akhirnya mereka janjian ketemuan di basement apartemen di Kalibata untuk transfer uangnya, kekurangannya, dan juga untuk mengecek kondisi mobilnya. Nah bener nih, pada jam 8 malam pada tanggal 10 November 2023, tepatnya pada hari Kamis, si Disa ini ketemu bener sama si R. Nah di sini pun si R ini ya pura-pura ngecek-ngecek mobilnya nih. Nah kemudian si R ini bilang kalau yang beli tuh bukan gua tapi teman gua. Nah akhirnya si R ini menelpon temennya yang berinisial IS. Setelah si IS ini datang, kemudian si pelaku R dan IS ini mengajak si Disa untuk naik ke apartemennya. Nah setelah mereka naik, mereka tuh udah nyiapin minuman mineral. Nah, yang di situ udah dicampur dengan obat bius yang udah mereka siapin. Setelah si Disa ini meminum minuman tersebut, nah mereka sambil ngobrol dan nunggu-nunggu nih reaksi dari obat tidurnya. Tapi apes nih, setelah beberapa saat ternyata obat tidur atau obat bius yang mereka beli ini tuh nggak manjur. Jadi nggak ada reaksi sama sekali. Si Disa itu baik-baik aja, dia nggak pingsan, nggak tidur, dan juga nggak hilang kesadaran. Jadi bener-bener biasa aja. Nah, untuk mengulur-ulur waktu, si R ini berpura-pura transfer kepada si Disa. Jadi kebetulan salah satu pelaku ini tuh mereka ada yang emang
punya keahlian memanipulasi bukti pembayaran m-banking. Nah, jadi si pelaku ini mencoba nunjukin nih, ini kalau gua tuh udah transfer semuanya. Nah, kemudian si Disa pun mengecek ke rekeningnya lewat ponselnya, tapi nyatanya transfer itu nggak masuk ke rekeningnya. Nah, karena Disa ini udah merasa gelisah dan udah kayak ada firasat yang nggak baik nih, kayaknya ini nggak bener, memang udah ada firasat seperti itu. Akhirnya si Disa pun memutuskan untuk membatalkan transaksinya karena emang perasaan Disa ini udah nggak enak, gengs. Tapi si pelaku ini nggak kehabisan akal karena aksi kejahatan mereka ini tuh udah direncanakan matang-matang. Jadi karena rencana awal mereka nggak berhasil, karena rencana awalnya mereka tuh mau kasih obat tidur ataupun obat bius kepada Disa. Nah, setelah si Disa ini nanti hilang kesadaran, mereka baru mau bawa kabur mobilnya. Jadi mereka mau tinggalin Disa di apartemen, kemudian mobilnya mau dijual. Tapi berhubung obat biusnya ini nggak ada reaksi sama sekali sama Disa, rencana A gagal dong. Akhirnya mereka beralih ke rencana B. Nah, kemudian si pelaku ini coba pakai rencana B. Mereka tuh bilang gini, oke lah, ini kan udah gua transfer gitu, ini bukti transfernya ini, tapi si Disa kan masih kekeh bahwa rekening gua masih kosong, rekening gua nggak ada uang masuk. Nah, akhirnya pelaku memutuskan untuk oke lah, gini aja, lu gua antar pulang pakai mobil lu. Nah, ntar kalau ya sambil nungguin, siapa tahu nanti di perjalanan ntar transfernya masuk. Nah, ntar kalau misalnya lu sampai depan rumah transfernya nggak masuk, oke lah, nanti mobil nggak jadi gua beli. Nah, tapi kalau nanti di tengah jalan transfernya masuk, nah mobilnya gua ambil. Kemudian si Disa pun mengiyakan permintaan dari para pelaku dan oke, mereka pun akhirnya bertiga menuju rumah si Disa. Nah, di tengah perjalanan nih, gengs, tepatnya di pintu tol, mereka tuh udah siap-siap untuk melakukan kejahatannya. Sesampainya di tol, mereka tuh langsung melakukan aksinya dengan cara menyekap si Disa ini, kemudian langsung menggorok leher pakai pisau yang udah disiapin nama para pelaku. Kemudian mereka juga menusuk perut dan juga dada korban sebanyak 7 kali. Jadi ya memang membabi buta, karena mereka tuh memang kayaknya memang udah niat nih untuk membunuh si Disa ini. Jadi rencananya itu memang ya sejenis kayak gitulah. Setelah si Disa ini dinyatakan tewas oleh para pelaku, si Disa ini kemudian diseret keluar mobil, kemudian mayatnya dibuang di sebuah sungai. Lah, si jasad Disa ini baru ditemuin pada hari Jumatnya. Jadi keesokan harinya, jasad Disa ini baru ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan lagi nyari cacing di banjir Kanal Timur, daerah Cakung, Jakarta Timur. Si orang yang mencari cacing ini kaget banget nih, jadi melaporkan penemuan jasad ini kepada pihak kepolisian, dan dari kepolisian pun juga mencoba nih cari-cari tahu, karena si Disa ini ketika dibuang oleh para pelaku, Disa ini nggak ninggalin identitas sama sekali. Jadi kebetulan pada hari itu juga ada seseorang yang melaporkan tentang kehilangan si karyawan MRT yang bernama Disa tersebut, dan akhirnya polisi pun menyatakan bahwa oh bener ya, berarti karena ciri-cirinya tepat, ini loh si Disa ini yang lo cari udah tewas dengan keadaan seperti ini. Tapi polisi nggak butuh waktu lama, gengs. Cuma 1 kali 24 jam setelah jasad Disa ini ditemukan, ketiga pelaku berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Nah, tinggal satu masih buron. Jadi ketiga pelaku yang ditangkap adalah R selaku yang memiliki ide, dan juga dia itu juga berperan megangin si Disa ketika dieksekusi di dalam mobil. Kemudian tersangka kedua, IS, ini bertugas mengeksekusi si Disa. Jadi yang melakukan penggorokan leher kemudian penusukan ke badan korban ini adalah si IS ini. Kemudian ada pelaku yang namanya inisialnya pakai inisial JS. Dia berlaku sebagai penadah mobil curiannya yang nantinya dia rencananya mau jual mobil ini. Tapi sebelum mereka menjual mobilnya, mereka keburu diciduk oleh kepolisian. Sebelum mereka tuh sebenarnya mau rencanain buat kabur keluar kota, tapi sebelum rencana kaburnya itu berjalan, polisi udah datang duluan, gengs. Nah, tinggal satu nih informasinya yang masih buron dan udah diultimatum sama polisi buat menyerahkan diri. Dan semoga aja sih semoga ketemu ya. Nah, sekali lagi nih, gengs, inilah satu kasus yang buat pembelajaran buat kita semua. Jadi sekarang tuh emang modus kejahatan tuh emang macam-macam banget. Jadi pesan aja nih buat kalian yang suka COD, caranya sih kalau mau
COD sih ya pertama waktunya yang aman-aman aja lah, misalnya pagi atau siang. Kemudian tempat janjian COD-nya itu juga disaranin buat di tempat yang terbuka, yang rame. Jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi dong. Jadi kayaknya kan lebih aman, lebih nyaman kalau banyak orang. Ini kan meminimalisir adanya tindak kejahatan, gengs. Jadi bener-bener tetap waspada. Jadi sekarang itu kalau orang udah kepepet, ya udah apa aja dilakuin. Contohnya pelaku R ini, karena dia terlilit utang 3 miliar, dia putus asa, akhirnya dia nekat melakukan hal tersebut. Oke gengs, itulah kasus yang baru terjadi kemarin. Buat pembelajaran kita semuanya, semoga bermanfaat. Kita lanjut di kasus-kasus berikutnya. Sampai jumpa.